Pursuit of the Truth, bab 486-487. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sekarang bagaimana? Apa kau benar-benar tidak akan membiarkan kami pergi? Kelelawar suci benang emas berbalik dengan cepat dan menatap Suming dari udara. Suaranya mengerikan dan sedikit tajam. Ini adalah dunia 9 kesucian, dan kami, kelelawar suci, adalah salah satu ras suci. Kalian para dukun hanya berjumlah ratusan, apakah kalian benar-benar ingin dihancurkan? Dan kau, bahkan jika kau memiliki kekuatan luar biasa, kau telah menyinggung kami, jadi kau pasti akan mati. Suara kelelawar suci benang emas terdengar gelap, tetapi Suming dapat mengetahui hanya dengan satu pandangan bahwa dia hanya berpura-pura tangguh. Saat kelelawar suci benang emas itu berbicara dengan suara melengking, kelelawar suci lainnya di sekitarnya kembali memasang ekspresi ganas. Mata mereka memerah saat mereka menatap Suming. Mereka mungkin takut, tetapi pada saat itu, mereka harus menunjukkan penampilan seperti itu. Senior Mo, lepaskan saja mereka, Nan Gonghen ragu sejenak sebelum berbisik kepada Suming. Suming melirik Nan Gonghen. Karena orang-orang di sini tidak ingin terlibat dalam perkelahian lebih lanjut, maka sebagai orang luar, wajar jika dia tidak terlalu ikut campur. Setelah dia menanyakan hal-hal yang ingin dia ketahui, Suming akan segera pergi melakukan apa yang ingin dia lakukan. Dia tidak akan tinggal di sini lama. Setidaknya kalian para dukun tahu tempat kalian. Kelelawar suci benang emas menghela napas lega dalam hati, tetapi ia masih mendengus dingin sambil tampak garang seperti biasanya. Ia yakin para dukun ini tidak akan berani memprovokasi mereka terlalu jauh, tetapi ia sangat khawatir dengan musuh yang sangat menakutkan di matanya. Ia hendak pergi dengan cepat, namun tepat pada saat itu, Taimu yang awalnya tidak sadarkan diri berusaha membuka matanya. Dibantu oleh anggota sukunya, ia berbicara kepada Suming dengan suara serak. Jangan biarkan mereka pergi. Bagaimana kita bisa membiarkan mereka pergi setelah mereka membunuh begitu banyak orang kita? Jika bukan karena kehadiranmu di sini, kita pasti sudah musnah. Seluruh ras kita akan mati, mereka telah mendatangkan terlalu banyak kesedihan dan kebencian kepada kita. Kita harus membalas dendam, tapi, Nan Gonghen ragu sejenak. Tapi apa, jika kita membiarkan mereka pergi, apakah mereka akan berterima kasih kepada kita? Apakah mereka akan berhenti mengincar nyawa kita? Apakah mereka akan berhenti memburu kita seolah-olah kita adalah mangsa? Nan Gonghen, dasar bodoh. Saudaramu, aku mohon padamu, serang mereka. Jangan biarkan satupun kelelawar suci ini pergi. Bunuh semuanya. Taimu berusaha menggerakkan mulutnya. Dalam kegelisahan dan amarahnya, ia batuk mengeluarkan seteguk besar darah, dan hanya berhasil tidak pingsan lagi setelah mengatupkan rahangnya erat-erat. Napasnya yang tersengal-sengal membuat wajahnya yang semula tua semakin tua, dan kini ia tampak seperti lampu minyak yang bisa padam kapan saja. Selama kau membantu kami, maka kami akan mendengarkan dan memenuhi semua permintaanmu. Kami bahkan akan mengakuimu sebagai tuan kami. Wajah Taimu sedikit memerah, dan itu jelas pertanda bahwa ini adalah sisa kekuatan terakhirnya, seperti kilatan cahaya terakhir dari lampu minyak yang akan padam. Ekspresi kelelawar suci benang emas berubah drastis di langit, dan tanpa ragu sedikit pun, ia dengan cepat berlari pergi, bahkan tidak mempedulikan kerabat di sekitarnya. Terserah kau, tapi kau tidak harus mengakui aku sebagai tuanmu. Suming melirik Taimu. Kejadian yang terjadi antara dirinya dan lelaki tua itu muncul di benaknya. Kenangan itu awalnya agak kabur, tetapi sejak saat itu, perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Orang tua ini sudah berada di penghujung hidupnya dan tidak akan mampu bertahan lama. Bahkan jika mereka memiliki obat mujarab saat itu juga, tetap akan sulit bagi mereka untuk menyelamatkan nyawanya, kecuali jika dia bisa seperti Suming dan mendapatkan keberuntungan yang diberikan oleh naga lilin. Suming menghela napas, lalu mengalihkan pandangannya untuk melihat lembah di sekitarnya. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih udara, dan seketika itu juga, salah satu busur iblis terbang keluar dari tangan dukun perang yang berdiri di luar gua tempat tinggalnya. Suming menangkapnya dengan tangannya. Dengan busur iblis hitam di tangannya, dia melangkah di udara. Saat berada di langit, dia memandang ratusan kelelawar suci yang berhamburan dan melarikan diri. Tatapannya perlahan menjadi dingin, dan dengan tangan kirinya memegang busur, dia mengangkat tangan kanannya untuk menarik tali busur. Dengan dengungan, busur iblis yang hanya bisa digunakan oleh dukun tempur telah terentang sepenuhnya. Saat busur ditarik, gumpalan cahaya keemasan menyebar dari tubuh Suming dan berkumpul menjadi anak panah emas. Begitu tangan kanan Suming melepaskan tali busur, cahaya keemasan melesat keluar dan menimbulkan gelombang riak yang mengguncang langit.
Anak panah itu melesat ke kejauhan seolah membelah seluruh langit. Dengan suara dentuman keras, anak panah itu menembus beberapa kelelawar suci, dan mereka mati, hancur berkeping-keping. Su Ming tidak berhenti. Dia menghunus busur iblis sekali lagi, dan seketika perhatian semua orang di sekitarnya, terutama para dukun perang, dipenuhi dengan semangat membara saat mereka menatapnya. Lagi pula, para dukun tempur hanya bisa menarik busur iblis ini sekali, dan jika mereka ingin menarik busur itu 2 kali dalam waktu singkat, mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Namun, Su Ming menarik busur itu 2 kali berturut-turut, dan tidak ada jeda sama sekali selama proses tersebut. Dari situ saja, jelas bahwa kekuatan fisik tubuhnya telah melampaui para dukun tempur di sini berkali-kali lipat. Anak panah kedua, ketiga, keempat, kelima. Su Ming berdiri di langit dan terus menarik tali busur, melakukannya begitu cepat sehingga akhirnya, dia praktis sudah menarik busur tepat setelah melepaskan tali busur. Suara mendengung membelah udara, dan suara gemuruh memenuhi langit dan bumi. Sejumlah besar riak menerjang langit. Setiap anak panah yang ditembakkan akan menimbulkan suara dentuman keras, dan beberapa kelelawar suci akan mati sambil menjerit kesakitan. Tidak peduli seberapa cepat mereka melarikan diri dan seberapa jauh mereka dari Su Ming saat itu. Anak panah akan melesat ke arah mereka untuk merenggut nyawa mereka, untuk menghancurkan mereka satu persatu dengan kekuatan yang mengguncang langit. Dalam rentang 30 tarikan napas, Su Ming menembakkan sekitar 90 anak panah, menyebabkan langit terdistorsi dan suara gemuruh yang berlama-lama di udara saling tumpang tindih dan menciptakan suara yang begitu keras hingga memekakkan telinga. Hal itu juga membuat kelelawar suci yang telah melarikan diri jauh di kejauhan merasakan jantung mereka gemetar ketakutan, mereka tampak seperti ketakutan setengah mati. Bagi mereka, rentang 30 tarikan napas itu seperti neraka, dan di sanalah mereka telah menjadi mangsa. Setiap kali siulan tajam terdengar dari belakang mereka, salah satu dari mereka akan mati sambil menjerit melengking, dan setiap kali suara berdengung itu bergema di udara, ada kemungkinan besar itu akan menjadi suara terakhir yang pernah mereka dengar dalam hidup mereka. Kengerian ekstrim ini cukup untuk menghancurkan jiwa dan pikiran siapapun. Dalam rentang waktu 30 tarikan napas, jumlah kelelawar berkurang menjadi kurang dari 20 dari jumlah awalnya yang mencapai ratusan, dan semuanya melarikan diri. Kengerian ini membuat kelelawar suci yang tersisa mengeluarkan jeritan ketakutan yang melengking sambil gemetar. Kemudian, dalam keputusasaan mereka mulai melarikan diri dengan kecepatan tercepat yang bisa mereka kerahkan. Ketika Su Ming menghunus busur iblis sekali lagi, busur itu patah menjadi 2 dengan bunyi keras. Penggunaan terus-menerus oleh Su Ming ternyata sudah terlalu berlebihan dan akhirnya hancur berkeping-keping. Para dukun yang sedang melihat Su Ming semuanya ternganga kaget. Mereka tahu betul betapa kuatnya busur iblis itu, dan semakin mereka tahu, semakin terkejut mereka dengan apa yang mereka lihat. Hal itu terutama berlaku bagi para dukun tempur. Mereka benar-benar terdiam, karena mereka sama sekali tidak dapat membayangkan kekuatan seperti apa yang dibutuhkan seseorang untuk membuat busur iblis hancur karena tidak mampu menahan tarikan terus-menerus. Su Ming membuang busur iblis yang patah dan melangkah maju. Hanya dengan satu langkah itu, dia menghilang. Hilangnya seperti ini bukan karena dia bergerak begitu cepat sehingga orang tidak dapat melihat gerakannya dengan jelas, dia benar-benar menghilang. Ini adalah teleportasi. Begitu Su Ming menghilang, dia muncul kembali di kejauhan, tepat di depan salah satu kelelawar suci. Kelelawar suci itu bahkan tidak menyadari kedatangan tersebut. Bahkan, sebelum bayangan Su Ming memasuki pupil matanya, Su Ming sudah pergi. Begitu dia pergi, kelelawar suci itu melesat beberapa puluh kaki ke depan sebelum membuka mulutnya, dan saat kebingungan muncul di matanya, sebuah lubang berdarah muncul di tengah alisnya, dan dia jatuh tersungkur ke tanah. Adegan serupa terjadi berulang kali di langit. Sebagian besar kelelawar suci yang tersebar di daerah itu mengalami nasib yang sama. Sebelum mereka menyadarinya, nyawa mereka telah direnggut. Salah satu kelelawar suci benang ungu sebenarnya berhasil mendeteksi kemunculan Su Ming di hadapannya, tetapi dia tidak bisa menghindari ketukan acuh tak acuh Su Ming dengan jarinya di tengah alisnya. Bagi kelelawar suci benang ungu itu, jari itu terasa seperti hukum alam semesta. Ketika muncul, jari itu memberi kelelawar suci perasaan seolah-olah dia tidak bisa menghindari takdirnya. Kemudian penglihatannya menjadi gelap dan kepalanya meledak dengan suara keras. Su Ming menarik jarinya kembali. Tusukan khusus ini tidak memiliki nama. Itu adalah jurus mematikan yang telah dia asah setelah melalui reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya dan bertahun-tahun lamanya di dunia abadi dan tak terkalahkan. Sindiran itu mengandung perpaduan yang terdapat dalam dunia abadi dan tak terkalahkan. Mungkin itu bukan perpaduan antara masa lalu dan masa depan ala Su Ming, tetapi konsep oposisi biner tetap terkandung di dalamnya. Pada saat itu, hanya ada 2 kelelawar suci yang melarikan diri dengan panik di dunia. Salah satunya adalah kelelawar suci benang emas.
Yang lainnya adalah kelelawar suci benang ungu yang telah menggunakan semacam seni misterius, yang memungkinkan kecepatannya saat melarikan diri hampir setara dengan kelelawar suci benang emas meskipun ia terluka. Kedua orang itu melarikan diri ke dua arah yang berbeda, dan mereka sangat jauh satu sama lain. Ketika Su Ming melihat ke arah mereka, hanya tersisa dua titik kecil, dan titik-titik itu semakin tidak terlihat. Dengan ekspresi tenang, Su Ming menundukkan kepala dan menatap ular kecil yang kepalanya berada di pundaknya. Ketika sebuah jari menunjuk ke kelelawar suci benang ungu di kejauhan, ular kecil itu segera melesat seperti kilat dari pundak Su Ming disertai desisan, menyerbu langsung ke arah makhluk malang itu. Adapun Su Ming, dia menatap kelelawar suci benang emas itu dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Sebenarnya, bahkan jika Taimu tidak bangun dan bahkan jika Nan Gong Hen menyarankan agar dia tidak sepenuhnya membunuh kelelawar suci ini, Su Ming tetap akan mengikuti mereka secara diam-diam. Kelelawar suci ini terlihat sangat mirip dengan sayap bulan, mungkinkah ada semacam hubungan di antara mereka? Aku juga melihat orang mati itu menyebutkan dewa berserker ketiga ketika aku berada di dalam tubuh naga lilin, sayap bulan berubah dari berserker api, dan dalam ingatanku, berserker api dihancurkan oleh dewa berserker. Aku penasaran apakah ada semacam hubungan di sini. Kilatan muncul di mata Su Ming, dan dia menghilang dari tempat itu. Wajah kelelawar suci benang emas tetap gelap seperti awan badai di langit, dan ada rasa takut serta kewaspadaan di matanya. Dia bisa merasakan bahwa semua kerabatnya telah mati. Sekali lagi, dia dikejutkan oleh perasaan yang kuat tentang betapa menakutkannya musuh ini. Sialan, kenapa aku malah bertemu dengan sosok yang begitu menakutkan? Kekuatan fisiknya saja sudah cukup untuk menahan belasan serangan dari Valet Threads. Kekuatan seperti ini sudah jauh melampaui apa yang bisa kutahan. Bahkan tetua utama pun akan kesulitan melakukan ini. Keterampilan macam apa yang dia latih? Bagaimana dia bisa melakukan ini? Namanya musuh. Dilihat dari reaksi para dukun, mereka sangat mengenal orang ini, dan sebagian besar dari mereka terkejut. Jika demikian, maka orang ini tidak sekuat ini dalam ingatan mereka. Keberuntungan macam apa yang ia terima di dunia 9 kesucian yang mengubahnya menjadi sosok yang begitu menakutkan. Bulan ke-10, mungkinkah itu? Kelelawar suci benang emas menarik napas tajam ketika ia memikirkan sebuah kemungkinan. Dalam benaknya, ingatan tentang retakan yang muncul di bulan ke-10 di langit sebulan yang lalu muncul, dan ia ingat persis bagaimana retakan itu terlihat seolah-olah ada seseorang yang mencoba merobeknya dari dalam. Saat kelelawar suci benang emas memikirkan hal itu, ekspresinya berubah drastis. Mungkinkah dialah penyebab naga lilin memunculkan dunia abadi dan kekal serta menyebabkan munculnya bulan ke-10? Ular kecil di pundaknya berwarna merah muda dan ada retakan di tengah alisnya. Saat ular itu menatapku, aku merasa merinding, mungkinkah itu dia? Napas kelelawar suci benang emas semakin cepat, keringat dingin mengucur di dahinya, dan dia melarikan diri dengan lebih cepat lagi. Mungkinkah naga lilin telah bangkit kembali? Gigi kelelawar suci benang emas bergemeletuk. Tepat pada saat pikiran yang menyebabkan rasa takut merayap di punggungnya muncul di kepalanya, raungan dahsyat terdengar dari kejauhan. Itu adalah suara yang membuatnya merasakan ketakutan yang sangat hebat sehingga ia merasa seolah jiwanya akan meninggalkan tubuhnya. Raungan itu adalah raungan yang mampu mencuri jiwa orang lain. Raungan itu secara naluriah membuatnya menoleh ke belakang, dan begitu melihat arah dari mana raungan itu berasal, wajahnya langsung pucat pasi, dan tidak ada sedikit pun darah yang terlihat di wajahnya. Dia melihat bayangan raksasa di langit di kejauhan, dan bayangan itu milik seekor naga lilin. Mulutnya terbuka lebar, dan saat meraung, tampak seolah-olah sedang melahap sesuatu. Bayangan itu mungkin hampir tak terlihat, tetapi tidak mungkin dia salah tentang hal ini. Dia tahu bahwa salah satu kerabatnya sedang melarikan diri ke arah itu, dan ketika dia melihat bayangan naga lilin, dia tahu bahwa kerabatnya kemungkinan besar telah mati. Dengan rasa takut yang masih menghantui hatinya, kelelawar suci benang emas menggertakkan giginya dan hendak berbalik lalu menyerbu maju dengan kecepatan tinggi tanpa mempedulikan apapun, tetapi tepat saat ia membalikkan badannya, ia membeku. Perasaan seperti hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, karena pada suatu saat yang tidak diketahui, seseorang muncul tepat di hadapannya, dan orang itu menatapnya dengan dingin. Orang itu tampak tenang, dan tatapannya acuh tak acuh, seolah-olah sedang menatap benda mati. Dia berdiri di sana tanpa suara, menyebabkan wajah kelelawar suci benang emas berubah drastis. Tepat ketika dia hendak mundur, Su Ming melangkah maju, mengangkat tangan kanannya, dan mengetuk bagian tengah alis kelelawar suci benang emas. Jangan berani-beraninya. Kelelawar suci benang emas mengeluarkan jeritan tajam dan sayapnya bergerak maju secara diagonal membentuk perisai di depannya. Tepat pada saat itu, ia mulai membentuk segel dengan cepat menggunakan tangannya dan bergerak maju dengan cepat. Gelombang riak langsung muncul.
Saat riak menyebar, mereka tampak seperti wajah ganas roh jahat yang bergerak maju untuk melahap apapun yang ada di jalannya. Pada saat yang sama, dia menggigit ujung lidahnya dan batuk mengeluarkan seteguk darah emas. Darah itu berubah menjadi kelelawar emas, dan dengan jeritan melengking, ia menyerbu ke depan. Namun, itu belum berakhir. Setelah menyelesaikan hal-hal tersebut, kelelawar suci benang emas menangkap udara dengan tangan kanannya. Seketika, sebuah pedang melengkung emas berbentuk bola muncul di tangannya. Dengan satu ayunan pedang, seberkas cahaya keemasan melesat ke atas dan menyerang Su Ming. Karena tergesa-gesa, kelelawar suci benang emas hanya mampu melakukan gerakan-gerakan ini. Namun, mampu menggunakan kemampuan ilahi ini dalam waktu sesingkat itu membuktikan betapa kuatnya dia. Ketukan Su Ming menimbulkan suara yang menusuk udara dan terdengar seolah bumi dan langit akan hancur berkeping-keping. Jarinya menyentuh sayap kelelawar suci benang emas, yang berfungsi sebagai perisainya, dan suara dentuman keras menyebar. Darah seketika menutupi seluruh sayapnya dan suara tulang yang patah terdengar. Jika kelelawar suci benang emas tidak segera membentangkan sayapnya, sayap itu akan langsung hancur, menjadi potongan-potongan daging dan darah. Jari Su Ming tidak berhenti bergerak bahkan setelah kelelawar suci membentangkan sayapnya. Dia mengetuk lapisan pertahanan kedua kelelawar suci benang emas, dan suara gemuruh muncul dari wajah hantu jahat yang terbentuk dari riak-riak tersebut. Ketika riak-riak itu menghilang sepenuhnya, kelelawar emas yang terbentuk dari darah kelelawar suci benang emas mengeluarkan jeritan melengking dan menyerbu ke arah jari Su Ming. Sebelum suara gemuruh yang masih terdengar di udara menghilang, suara dentuman baru terdengar. Di bawah kekuatan satu pukulan itu, kelelawar emas itu meledak dengan jeritan. Namun, kecepatan pukulan itu telah berkurang drastis. Saat kelelawar emas itu menghilang, pedang melengkung emas berbentuk bulan purnama milik kelelawar suci benang emas muncul tepat di depan jari Su Ming. Keduanya berbenturan pada saat itu juga. Suara benturan keras yang mengguncang langit terdengar, dan darah mengalir dari sudut mulut kelelawar suci saat ia terlempar ke belakang dengan cepat. Kilatan muncul di mata Su Ming. Dia berdiri di udara dan tidak mundur sedikit pun. Namun, dia tidak menarik jarinya. Tusukan itu tidak memiliki nama. Setelah jutaan evolusi, serangan itu disempurnakan di dunia abadi dan tak terkalahkan. Sejak Su Ming keluar, tidak ada seorang pun yang berhasil selamat dari tusukan satu serangannya itu. Saat itu, kelelawar suci benang emas ini adalah yang pertama. Wajah kelelawar suci benang emas pucat pasi dan dipenuhi rasa takut. Saat ia terjatuh ke belakang, ia tak kuasa menahan batuk darah. Ia mungkin tidak mati, tetapi ia benar-benar ketakutan oleh satu tusukan itu. Ia mungkin telah mengurangi sebagian besar kekuatannya dengan berbagai lapisan perlindungannya, tetapi kekuatan yang tersisa masih menyebabkan kinya bergejolak di tubuhnya, dan ia kehilangan sebagian besar kekuatan hidupnya. Kemampuan ilahi apakah itu? Saat kelelawar suci benang emas mundur, dia tahu bahwa nyawanya dipertaruhkan dan mustahil baginya untuk melarikan diri, itulah sebabnya dia memutuskan untuk menjerumuskan dirinya ke dalam kegilaan. Beraninya kau melukaiku, aku adalah kelelawar suci benang emas. Aku adalah pembawa pesan kehendak leluhur suci kita. Jika kau membunuhku, itu berarti kau menyatakan perang terhadap semua kelelawar suci. Ini adalah konsekuensi yang tidak dapat kau tanggung. Kelelawar suci benang emas meraung, dan saat dia meraung, matanya memerah. Dia takut, sangat takut. Kekuatan Su Ming memberinya perasaan bahwa dia bahkan tidak bisa berharap untuk melawannya. Dengan tenang seperti biasanya, Su Ming melangkah maju dan mengangkat tangan kanannya. Setelah menguji kekuatan tubuh fisiknya, dia ingin melihat kekuatan kemampuan ilahinya. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan ketika bergerak maju, dia melemparkannya lurus ke langit. Pukulan ini untuk tahap dorongan angin. Hembusan angin yang besar dan dahsyat menerjang langsung ke langit. Langit bergemuruh, dan awan-awan langsung menghilang, berubah menjadi pusaran raksasa yang terus berputar di langit. Fusi angin, kata Su Ming dengan tenang. Dengan kepalan tangan kanannya masih terangkat di udara, ia membuka tangannya, lalu meraih udara ke arah langit. Seketika, pusaran di langit membesar beberapa kali lipat dari ukuran aslinya. Setelah memenuhi setengah langit, pusaran itu menerjang ke arah tangan kanan Su Ming seperti angin puting beliung. Pada saat itu, angin dan guntur berkobar di langit. Su Ming berdiri di tengah udara, dan tangan kanannya seolah memegang kendali langit, seolah mengendalikan semua angin di dalam pusaran itu. Sun Genesis. Begitu Su Ming mengucapkan dua kata itu, dia mengayunkan tangan kanannya ke depan. Seketika, angin dalam pusaran yang berada di bawah kendalinya menerjang kelelawar suci benang emas dengan momentum yang sangat kuat. Dari kejauhan, gambar ini bisa menimbulkan rasa takut dan terkejut di hati orang-orang. Dalam gambar itu, rambut Su Ming tergerai di udara sementara dia tampak sangat tenang, dan bekas luka di bawah matanya memberinya daya tarik yang aneh. Di sisi lain, wajah kelelawar suci benang emas dipenuhi rasa takut.
Matanya merah padam, dan tindakannya menjadi semakin gila. Di antara keduanya terdapat angin puting beliung yang menghubungkan langit dan bumi. Angin puting beliung itu menyapu ke segala arah pada saat itu, dan sambil meraung, ia menerjang langsung ke arah kelelawar suci benang emas seolah ingin menenggelamkannya. Dalam kegilaannya, kelelawar suci benang emas menyadari bahwa bayangan kematian yang menghantuinya semakin besar. Ia tidak bisa menerima kematian begitu saja di sini. Sambil berjuang, ia mengangkat kepalanya dan meraung, lalu mengangkat kedua tangannya, dan setelah membentuk segel aneh di hadapannya, ia membanting tangannya ke tubuhnya. Seketika, ia mulai gemetar, dan semua bulunya mulai rontok. Begitu bulu-bulu emas itu rontok, bulu-bulu itu berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang menimbulkan siulan tajam saat melesat menuju pusaran angin itu. Setelah selesai, kelelawar suci benang emas itu menggigit ujung lidahnya sekali lagi dan memuntahkan seteguk besar darah. Tepat setelah itu, tubuh bagian atasnya membungkuk ke bawah sehingga punggungnya menghadap ke langit. Dia mengangkat dahinya dan urat-urat di wajahnya menonjol. Dia tampak sangat ganas saat mengeluarkan teriakan serak. Gunung kelelawar suci yang menyimpan seni, hujan musim gugur abadi. Muncullah, monumen batu asal kita. Saat dia meraung, sebuah monumen batu raksasa muncul begitu saja dari udara. Monumen batu itu sangat besar, berukuran 1000 kaki. Terdapat banyak kata-kata rumit yang terukir di permukaannya. Begitu muncul, monumen itu dengan cepat menekan punggung kelelawar suci benang emas, membuatnya tampak seolah-olah dia sedang membawa monumen batu itu. Sebuah kekuatan yang sangat besar dan dahsyat mulai menyebar dari monumen batu itu, dan untuk melawan angin puting beliung yang datang akibat Sun Genesis, monumen itu mulai miring ke bawah ke arah angin puting beliung itu menerjang. Kedua sisi bertabrakan seketika. Angin suming yang terbentuk melalui Sun Genesis pertama kali bersentuhan dengan cahaya yang dibentuk oleh bulu-bulu emas tak berujung. Suara dentuman keras menggema di langit, dan bulu-bulu itu hancur berkeping-keping. Angin puting beliung menyapu mereka ke samping, dan tanpa berhenti sedetik pun, ia menabrak monumen batu yang dibentuk oleh kemampuan ilahi kelelawar suci benang emas. Suara gemuruh menggema ke seluruh dunia. Suara-suara itu memasuki lembah para dukun, menyebabkan semua dukun menatap langit dengan hati yang gemetar. Suara-suara itu kemudian menyebar lebih jauh. Monumen batu itu mulai retak sedikit demi sedikit dan akhirnya hancur total, tetapi sebagian besar angin suming juga menghilang saat monumen batu itu runtuh. Namun, hembusan angin itu masih memiliki kekuatan yang tersisa, dan menyapu daratan untuk langsung menuju kelelawar suci benang emas. Kelelawar suci itu kembali batuk darah, dan tubuhnya langsung menyusut. Keputusasaan terpancar di matanya, bersamaan dengan kegilaan yang membuatnya ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Ia tak lagi menghindar, melainkan berlutut dengan satu lutut dan mengeluarkan lolongan terkuat yang bisa ia keluarkan ke langit. Wahai leluhur bulan, leluhur suci yang telah kami, para kelelawar suci, sembah sejak zaman dahulu. Dengan tubuhku sebagai kelelawar suci benang emas, aku memohon untuk meminjam kekuatanmu untuk menyembah bulan, dan izinkan aku bersujud kepadamu 3 kali untuk melakukan pembakaran darahku. Saat kelelawar suci benang emas meraung, ia bersujud sekali ke arah 9 bulan di langit. Saat ia bersujud menghadap bulan-bulan itu, hati Suming bergetar, karena ia dapat dengan jelas merasakan bahwa bulan ke-9 di antara 9 bulan di langit telah sedikit membesar. Dengan satu gerakan membungkuk ini, pinjamkan aku kekuatan untuk memanggil lautan api yang akan membubung ke langit dan membakar segalanya. Kelelawar suci benang emas tampak seolah tubuhnya tak sanggup lagi menahannya setelah sekali bersujud ke arah bulan. Dari dalam tubuhnya, semburan api ungu terlihat meletus dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya. Dalam sekejap, api itu memenuhi seluruh area, berubah menjadi lautan yang membumbung ke langit. Jika seseorang melihat ke langit dari tanah, mereka akan dapat melihat dengan jelas bahwa lautan api itu tampak seperti tangan seseorang. Tangan yang terbentuk dari lautan api itu terangkat, dan seolah-olah memiliki kehendak sendiri, ia menekan Suming. Aku sudah menduga, mereka memang berhubungan dengan sayap bulan dan para berserker api. Pembakaran darah para berserker api dan seni menyembah bulan darah 9 kali benar-benar telah muncul di sini, tetapi ada sesuatu yang sedikit berbeda. Tatapan tajam muncul di mata Suming. Dia sudah curiga ketika melihat kelelawar suci, tetapi sekarang, ketika dia melihat pemandangan ini tepat di depan matanya, dia menjadi yakin dengan dugaannya sendiri. Seni pemujaan bulan, seni para berserker api, leluhur bulan. Senyum sinis muncul di bibir Suming. Ia tetap tenang bahkan di hadapan tangan yang datang dari lautan api itu. Sang berserker api, dia, Suming, adalah sang berserker api. Dia mengangkat tangan kanannya, menggigit jarinya, dan menempelkannya ke pupil mata kirinya.